Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Wildan Firdaus, NPM 1941010463 dari kelas KPIH. Dan di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas daripada UAS opini dan publik. Oke. Baik, di sini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul tentang agama dan konflik. Agama dan konflik, dua hal yang sulit untuk dipisahkan. Jadi, ada beberapa definisi agama menurut beberapa ahli yang saya ketahui. Yang pertama itu ada Edward Barnett Tyler. Beliau menyatakan bahwasannya agama adalah sebuah kepercayaan seseorang terhadap makhluk spiritual. Dari definisi di atas maksudnya bagaimana sih teman-teman? Jadi ketika kita beragama berarti kita meyakini atau mempercayai hal-hal yang berbau spiritual seperti roh dan hal-hal lain yang berbau gaib atau tidak kasat mata. Atau ada juga menurut Habib Hussein Ja'far Al-Haddad, agama adalah suatu cara mengenal Allah atau ma'rifatullah, berlaku dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah menyambung tali silaturahmi. Tali silaturahmi sendiri adalah memasukkan rasa bahagia di hati sesama antar umat manusia. Sementara menurut ahli Lewis Althusser memiliki pandangan bahwa konflik dalam masyarakat merupakan peristiwa normal yang dapat memperkuat struktur-struktur hubungan-hubungan sosial yang ada di masyarakat. Karena dengan tidak adanya konflik dalam suatu hubungan masyarakat tidak dapat dianggap sebagai petunjuk kekuatan dan stabilitas hubungan sosial masyarakatnya. Karena di Indonesia sendiri banyak sekali agama mulai dari Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, karena Indonesia ini merupakan sebuah negara yang kaya akan etnis dan ras dan budayanya teman-teman, jadi Indonesia sangat rawan sekali dengan berbagai macam konflik. Konflik yang sering muncul atau timbul di tengah-tengah masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh rasa kedaerahan atau istilah lainnya primordialisme. Primordialisme ini apa sih kawan-kawan? Jadi primordialisme ini merupakan rasa berlebihan terhadap suku, etnis atau ras tertentu dan akan timbul beberapa macam konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan yang berimbasnya pada seluruh elemen masyarakat dan mengganggu stabilitas nasional, kawan-kawan. Nah, konflik kan merupakan bagian dari kehidupan atau satu hal yang mustahil atau tidak bisa diatasi sendiri atau hampir mustahil untuk menghilangkan konflik di muka bumi selama manusia masih hidup di muka bumi ini. Nah, maka di sini setidaknya agama memberikan problem solver terhadap konflik-konflik yang muncul atau yang terjadi di masyarakat atau di lingkungan masyarakat. Karena agama tidak mengenal batas wilayah. Ada 3 macam yang membuat suatu komunitas itu bersatu. Yang pertama itu ada land. Land itu tanah. Orang yang disatukan oleh tanah. Tanah di sini kita ibaratkan seperti negara. Kita tinggal di suatu tanah yang sama seperti kita tinggal di Indonesia kan. Nah, yang kedua itu ada darah, disatukan oleh pertalian darah seperti etnis atau ras. Jadi ada hubungan darah. Nah, yang ketiga itu ada agama. Nah, misalnya kita sama-sama muslim, kita sama-sama agama Buddha, kita sama-sama agama Kristen, atau kita sama-sama agama Konghucu, bisa juga agama-agama yang lainnya. Nah, yang kedua ini takwa menjadi ukuran kemuliaan. Dalam komunitas yang diikat oleh darah, dalam ukuran kemuliaan adalah kekuatan dan keturunan.
maksud kekuatan dan keturunan di sini apa sih kawan-kawan? Nah, maksud kekuatan di sini adalah ketakwaan dengan sendirinya akan mendapatkan kemuliaan dan juga akan mendapatkan keturunan yang mulia. Nah, maksudnya apa sih kawan-kawan? Nah, maksudnya begini. Orang yang sudah mempunyai ketakwaan yang hebat, maka orang tersebut akan mulia di hadapan manusia lainnya. Contoh seperti pemuka agama mungkin. Nah, solusi untuk konflik yang terjadi di masyarakat akan menjadi tingkah laku bagi ukuran manusia seseorang maupun kelompoknya. Nah, terus ada poin yang terakhir itu, ada poin agama kawan-kawan. Agama mengutamakan kedamaian dan kemerdekaan antar umat manusia. Tujuan agama adalah kedamaian dan kemerdekaan baik itu di dunia maupun kemerdekaan dan kedamaian maupun di akhirat. Dalam sejarah Indonesia, agama memainkan peran penting dalam memerdekakan bangsa ini. Karena memang bangsa kita, karena memang bangsa penjajah menindas bangsa yang dijajah. Oke. Di sini kenapa saya mengatakan bahwa agama dan konflik dua hal yang tidak dapat dipisahkan? Karena dalam agama tidak hanya memberikan konsep belaka, tetapi memberikan paradigma berpikir. Sebuah paradigma berpikir inilah yang akan mempengaruhi seseorang sebelum melakukan pertindakan atau sebelum bertindak. Oke. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.